Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga sampai saat ini di pagi hari yang alhamdulillah hujan, kita masih bisa menunaikan perintah Allah, menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang pahalanya dapat kita jadikan bekal untuk kehidupan kita di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah kuliah subuh rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita, yakni kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, masih berkenaan dengan bab Thaharah. Di pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita sampaikan dan telah kita kaji bersama bab mengenai wudu dan tata caranya sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan materi saat ini masih kaitannya dengan thaharah dan wudu, yakni mengusap kedua khuf atau sepatu. Saya bacakan dalam kitabnya, wamsah a'lal khufaini aw nahwihima badala ghaslir rijlaini fil wudu'i. Dan usaplah, kata Nabi, di sini disebutkan, dan usaplah bagian luar dari khuf, dari sepatu atau semisalnya, kaos kaki misalnya yang terbuat dari kulit, badala ghaslir rijlaini fil wudu, sebagai pengganti membasuh atau mencuci kaki ketika wudu. Salatan fis safari wa yauman wa lailatan fil iqamati. Rentang waktunya bagi orang yang dalam keadaan safar atau bepergian boleh selama 3 hari 3 malam. Wa lailatan fil iqamati, dan sehari semalam bagi yang mukim, tidak sedang kemana-mana. Malam takhlaqhuma wa kana lubsuhuma ala tuhurin. Sedang waktu memakainya di waktu suci, artinya belum batal wudunya. Dalil-dalilnya berkenaan dengan mashul khufain, lima rawal Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu manakala menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh sepatunya. Fakultu, kemudian Mughirah berkata, ya Rasulullah, nasita, wahai Rasulullah, apakah Anda lupa?
wudu kok enggak ngelepas sepatunya? Apakah Anda lupa? Faqala, maka Nabi SAW menjawab, bal anta nasita, justru engkau yang lupa. Bihada amaroni Rabbi, dengan inilah Tuhanku telah memerintahkanku, yakni boleh membasuh sepatu saja ketika wudu dan ketika memakai sepatunya ketika masih memiliki wudu, belum batal. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Wali hadis Aliin inda Abi Dawud wa Daraqutni qala, dan juga berdasarkan hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Abi Dawud dan Ad-Daraqutni, Sayyidina Ali mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Seandainya agama itu hanya berdasar pada ra'yun, pada logika, maka yang semestinya dibasuh itu justru bagian bawahnya. Karena yang kotor biasanya dari sepatu kita itu bagian bawahnya. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Sungguh aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membasuh sepatunya, itu beliau membasuh ala zahiri khuffaihi, membasuh bagian luarnya, bagian atas dan sampingnya, tidak pada bagian bawahnya. Wali hadis Bilalin qala, dan dari hadis Bilal beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal muqaini wal khimari. Dalam wudu saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membasuh sepatunya dan penutup kepalanya, khimar. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalil berikutnya sebagaimana riwayat Abi Daud, kana yakhruju yaqdi hajatahu fa ataituhu bil ma fayatawaddau wa yamsahu ala imamatihi wa muqaihi. Suatu ketika Nabi SAW keluar dari qadil hajah, buang hajatnya, fa ataituhu bil ma'i, maka saya berikan kepada beliau air, fayatawaddau wa yamsahu ala imamatihi wa muqaihi. Kemudian Nabi berwudu dan mengusap pada imamahnya, artinya imamah Nabi, sorban Nabi itu tidak dilepas, yang diusap imamahnya, wa muqaihi, dan kedua sepatunya. Wali Sa'id bin Mansurin fi sunanihi an Bilalin qala, dan dalam riwayat Sa'id bin Mansur dalam kitab sunannya dari Bilal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, imsahu 'alan nasifi, usaplah pada ikat kepala, wal muqi, dan sepatumu, wa 'anil Mughirah bin Syu'bah, dan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha 'alal jawrabaini wa na'laini. Rawahul khamsah wa sahahu at-Tirmidzi. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap pada kaos kakinya, wa na'laihi, dan kedua sandalnya. Rawahul khamsah wa sahahu at-Tirmidzi. Nah, dari hadis-hadis tersebut menjadi dasar bahwasanya boleh membasuh sepatu ketika berwudu, tidak melepasnya. Syaratnya ketika memakai harus dalam keadaan suci. Bahkan tidak batal meskipun setelah
qadil hajah. Ya, ketika buang air besar, ya, tidak usah melepas sepatunya. Kemudian dalil yang terakhir ini berkenaan dengan ketentuan lengkapnya li hadisi Safwan bin Asalin, sebagaimana hadis riwayat Safwan bin Asal qala, beliau mengatakan amarona, kami diperintahkan, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an namsaha 'alal khuffaini idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin, supaya membasuh khuf, dua sepatu, ketika kami memakainya dalam keadaan suci. Ini syarat pertama, ketika memakai harus dalam keadaan sudah punya wudu, sudah suci. Kemudian salatan idza safarna wa yauman wa lailatan idza aqamna. Bagi yang dalam perjalanan jauh boleh tidak melepas sepatunya ini selama 3 hari 3 malam. Artinya selama 3 hari 3 malam itu ketika wudu hanya mengusap sepatu saja, tidak melepas sepatunya. Wa yauman wa lailatan idza aqamna, dan hanya sehari semalam jika kita sedang mukim, tidak sedang bepergian atau perjalanan jauh. Boleh, misalnya mantun niki nggih, jenengan pakai sepatu dalam keadaan punya wudu, mangke salat zuhur niku boleh salat hanya mengusap sepatunya. Ya, munggah ten masjid pun pakai kaos kaki yang sudah suci aja. Tidak usah melepas lagi. Sampai besoknya lagi, subuh itu baru kemudian melepasnya. Wala nahlahuma min ghaitin wala baulin wala naumin. Ya. Tidak melepas kedua sepatu itu meskipun untuk buang air besar, kencing, dan tidur. Wa nahlahuma illa min janabatin, dan kami melepasnya kecuali ketika jinabat, junub, baru kemudian harus dilepas. Karena memang harus mandi junub dan terguyur air ke seluruh tubuh. Rawahu Ahmad wa Ibnu Zaimah. Inilah dalil-dalil dari Nabi SAW bahwa dalam pelaksanaan kita dalam bertoharoh, khususnya wudu, ya, apabila kita memakai kaos kaki atau sepatu, boleh mengusap sepatunya saja. Syaratnya harus ketika memakai dalam keadaan suci. 1 hari 1 malam bagi yang tidak bepergian, dan 3 hari 3 malam bagi yang bepergian atau safar. Saya kira cukup demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.